Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa jami'u sahabati ajma'in. والتابعين وتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والعلماء العاملين ونخص خاصة تامة إلى حضرة الإمام القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ شريف داية الله سنن والمجاهد ربنا السيد أبي عبد الله محمد بن سليمان الجازولي وإلى حضرة الحبيب محمد بن علوي بن عمر العدروس وجميع مشايخنا خصوصا حضرة الشيخ ميمون البرجي الحاج جنيد أنس الحاج عبد الرحيم أحمد الحاج فقيه الحبيب هد بن محمد بن عمر بن يحيى أصولهم وفروعهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu as-salatu. Salat juga termasuk kunci pembuka rezeki. Idhiya a'zamul ibadat. Oleh karena salat adalah ibadah yang paling agung. Wa afdalut ta'ati dan paling utama-utamane taat. Paman mangkau utai sapaning mungku iku hafadha lamun menjaga sapa man alaiha ing atase salat. Barang siapa yang menjaga salat, fatahallahu alaihi abwaaba rizqih. Allah akan buka kepadanya pintu-pintu rizkinya. Allah akan membuka pintu-pintu rizkinya. Wa basata lahu bisatu fadlih. Dan Allah akan memberikan kejembaran, keluasan lahu kadue man basat atau bisa basata fadlihi kelawan kejembarane anugerah Allah. Jadi Allah, siapa yang mau menjaga sholatnya, Allah bukakan pintu rezeki, Allah luaskan keutamaannya. Kama qala Allah Ta'ala, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Wa'mur dan perintahlah ahlaka keluargamu bis sholati untuk melaksanakan sholat. Wastabir dan bersabar alaiha ing atas salat. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'abiu. La nas'aluka, aku tidak meminta kepadamu rezeki, sementara nahnu narzuquka, kami yang akan memberikan rezeki kepadamu. Wal 'aqibatu littaqwa, dan adapun akhir yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Akhir yang baik itu karena orang takwa ya. Wa qad khussa min jami'i sholawati sholatud duha. Dan sudah dikhususkan dari semua salat-salat tadi, salat pembuka rezeki adalah sholatud duha, salat duha. Khusus lagi salat duha. Fayya adapun salat duha minal asbabi ku setengah saking piro-piro sebab al-musahhilati yang bisa mempermudah lir rezeki maring rezeki. Salat duha itu sebab bisa mempermudah rezeki. Liman wawaba 'alaiha, bagi orang yang melanggengkan untuk melaksanakan salat duha. Berapa rakaat? Wa aqalluha, paling sedikit-sedikitnya itu rakaatan, itu 2 rakaat. Wa aktsaruha 8. Adapun paling banyaknya adalah 8, itu 8 rakaat. Waqad qila, dan sudah ada
satu pepatah ungkapan fiha di dalam masalah salat duha. La ghinan ma'az zina wala faqra ma'ad duha. La ghinan, tidak ada kekayaan ma'az zina beserta dengan perbuatan zina. Wala faqra, dan tidak ada kemelaratan, tidak ada kefakiran, kemiskinan ma'ad duha beserta dengan salat duha. Tidak ada kekayaan beserta dengan perbuatan zina, dan tidak ada kefakiran beserta dengan melaksanakan salat duha. Wa qala Asy-Syaqiq al-Bulkhi, berkata Imam Syaqiq al-Bulkhi radhiyallahu anhu, talabna khamsan, aku mencari 5 perkara, fawajadnahu fi khamsin, maka aku menemukannya di dalam 5 perkara. Pertama, talabna barokatal quti, aku mencari barokatal quti, ing berkah makanan pokok. Aku mencari keberkahan akan makanan pokok yang aku makan dan keluargaku makan. Fawajadnaha, maka aku menemukannya fi sholatid duha, di dalam sholat duha. Jika ingin makanan pokok yang kita makan oleh keluarga kita itu barokah, maka kita hendaknya melaksanakan sholat duha. Wa talabna dia al-kubur, aku mencari terangnya kuburan. Fawajadnahu fi sholatil lail, aku menemukannya di dalam sholat malam. Sholat malam itu bisa menjadi penerang cahaya nanti di kuburan. Wa talabna jawaba mungkarin wa nakir, aku mencari jawabannya pertanyaan malaikat mungkar nakir. Fawajadnahu fi qiraatil Qur'an, aku menemukannya di dalam membaca Quran. Wa talabna uburas sirat, aku mencari bisa melewati siratal mustaqim. Fawajadnahu fis shaumi was shadaqah, aku menemukannya di dalam berpuasa dan sedekah. Wa talabna zillal arsy, dan aku mencari naungan arsy-Nya Allah. Fawajadnahu, maka aku menemukannya fil khalwati, di dalam khalwah. Khalwah itu mengasingkan diri dari manusia. As-sadaqah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ke-9 itu di antara buka pembuka rezeki adalah sedekah. Mana qasamalun min shadaqatin, tidak akan berkurang harta disebabkan karena sedekah. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ista'inu 'ala rizqi bis shadaqah. Ista'inu, meminta tolonglah kalian, 'ala rizqi, untuk memperoleh rizki. Dengan cara apa? Bis shadaqati, dengan sedekah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan rizki, sedekah. Jadi ada pancingannya. Silaturrahim, dulu silaturrahim. Wa ya min aqwa asbabir rizki, itu di antara dari paling kuat-kuatnya sebabnya rezeki. Wa abwabi taysiril ma'ash, wa abwabi taysiril ma'ashi, dan pintu-pintu mempermudah untuk mencari nafkah. Pintu mempermudah mencari nafkah. Fa'an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba ayyubsata lahu rizquh wa yunsa'u fi atharih falyasil rahimah. Man utai sapane mu iku ahabba, lamun senang ayyub satu ing yen tadi dibeberakan, dijembarakan lahu kadua man apa rizquhu, wa yunsa'ulan diperpanjang fi atharihi, ing dalam umurnya. Wa yunsa'u, dan bakal diperpanjang fi atharihi, di dalam umurnya. Falyasil, maka hendaknya bersilaturahimlah. Falyasil, maka hendaknya menyambung rahimahu, ya, menyambung sanak saudaranya. Jadi kata Rasulullah, barang siapa senang rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, ya silaturahim. Wa an aliyin karramallahu wajhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, man sarrahu ayyumadda lahu fi umrih
manutai sapane wong iku sarombungahaken ingman opo ayyumadda yenta dipanjangkan lau kaduman opo fi umuri. Barang siapa yang senang dia dipanjangkan umurnya. Wa yuwassa'a dan dijembarkan alaihi fi rizqihi di dalam rizkinya. Wa yudfa'a anhu maitatus su dan ditolak darinya opo maitatus su kematian yang buruk, kematian yang buruk. Falyattaqillah, maka hendaknya bertakwa kepada Allah, wal yasil rahimahu dan hendaknya menjambung silaturahim, ya. Menyambung rahimahu sanak saudaranya. Jadi termasuk silaturahim itu pembuka rezeki. Selanjutnya husnul khuluq, bagusnya pekerti, bagusnya akhlak. Husnul khuluqi huwa, adapun bagusnya budi pekerti huwa ayyakunal mar'u layyinal janib, hendaknya seseorang itu layyinal janib, kang lemah lembut, lemes lambung itu lemah lembut, tolkal wajhi yang sumringah, ya. Tolkal wajhi itu yang ajar, wajahnya itu yang sumringah. Qalilan nufuri, yang sedikit berlari. Thayyibal kalimati, maksudnya tidak gampang mengundurkan diri, ya. Thayyibal kalimati, yang bagus ucapannya. Tadumu bainan nasi mahabbatuh, maka akan langgeng. Tadumu yang langgeng bainan nasi di antara manusia apa mahabbatuh, apa senang si almarhum. Wa tata'akkadu dan menjadi kuat apa mawadduhu, apa asih-asihane almarhum. Wa tuqalu lan bakal diurungkan atharatuhu, wa tuqalu dan diurungkan apa atharatu, apa kesalahan-kesalahan man. Wa tahunu dan bakal ringan zillatuhu, kepleset man. Wa tughtafaru dan bakal diampuni apa dzunubuhu, dosa-dosa man. Wa tustaru dan akan ditutupi uyubuhu, apa aib-aib man. Husnul khuluq itu seseorang dia tidak congkak, wajahnya berseri-seri, sumringah, tolkal wajah itu berseri-seri, artinya tidak cemberut, lawannya itu cemberut terus. Wajah saja sudah bisa menandakan. Kemudian sedikit sekali dia berlari, artinya sedikit berlari itu maksudnya dia tidak pernah lari dari masalah, dia tidak gampang terprovokasi. Thayyibal kalimat, bagus ucapannya. Kemudian mahabbah, cinta kasihnya orang itu langgeng. Faidha hasanat akhlaqul insan, faidha hasanat maka tatkala sudah bagus akhlaqul insan, akhlaknya manusia, kathuro maka akeh opo musofuhu, orang-orang yang salaman dengannya. Wa qalla mu'adduhu dan sedikit sopo mu'addu, orang-orang yang memusuhinya. Wa opo musofuhu, orang kathur maka makan banyak opo musofu, orang-orang yang mungkin menyucikannya. Wa qalla dan sedikit mu'adduhu, orang-orang yang memusuhinya. Watasahalat dan menjadi mudah lahu baginya al-umurus si'ab, opo perkara-perkara yang sulit-sulit. Walanat dan lemas lembut lahu luluh lahu terhadapnya al-afidatul ghidab, opo al-afidatu hati al-ghidabu yang marah-marah. Jadi kalau di depannya orang ini, orang yang akhlaknya baik itu, orang-orang yang marah pasti akan luluh. Wa man sa'at akhlaquh, wa man sa'at akhlaquhu, dan barang siapa yang buruk akhlaknya, kusawante sapane saat lamun buruk akhlaquhu, doqot arzaquhu, maka akan susah, akan sulit arzaku, rizki-rizkinya.
wan nasu minhu fi syu'umin wa bala'in, dan orang-orang darinya, wan nasu, dan adapun orang-orang terhadapnya, fi syu'umin, dalam ya, celaka, wa bala'in, dan cobaan. Wa min nafsihi fi ta'abin wa ana'in, dan dia dari diri sendiri fi ta'abin, dalam kesulitan, wa ana'in, dan kepayahan. Wa amma man alana lil khalqi, wa amma man, adapun orang alana yang bisa meluluhkan, lil khalqi, maring makhluk, janabahu, maka akan janabahu, maka akan wahtamala, dan akan mengampuni sahibahu ing temannya, walau tofat, dan lembut, mu'asyaratu, apa sesarawungannya man, wa hasunat, lan bagus, apa muhadatsatuhu, apa perbincangan man, malah condong ilaihi, maring mansub al makhluk, wattasa'a, dan jembar lahu, baginya, apa rizki. Wa huwa min nafsi fi rahatin, dan dia dari diri sendiri itu fi rahatin, dalam keenakan. Wan nasu minhu fi salamatin, dan orang-orang selalu berada dalam keselamatan. Wa adrokal matlub, dia akan menemukan apa yang dicari. Wa nala kulla amrin mahbub, dan ia akan memperoleh, wa nala, dan ia akan memperoleh, kulla amrin, setiap segala sesuatu perkara, mahbubin, yang disukai. Wa qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam husnul akhlaqi, adapun bagus-bagusnya akhlak, bagus-bagusnya budi pekerti, wa husnul jiwar, dan bagus-bagusnya tetanggaan, yu'ammiranid diyar, itu bisa meramaikan ad-diyar, rumah-rumah, wa yazidani fil a'mar, dan bisa menambahi fil a'mar, dalam hal umur. Husnul akhlak, husnul jiwar, ya, akhlak yang baik, kemudian bertetangga dengan baik, itu bisa meramaikan rumah, bisa memperpanjang umur. Al-qanaah, al-qanaatu, di antara membuka rezeki adalah al-qanaah. Al-qanaah maghnatisur rizki. Adapun qanaah, menerima pemberian Allah, itu maghnatisur rizki. Magnet rezeki. Menerima pemberian Allah itu di antara magnet untuk mendatangkan rezeki. Wajad Tuhan, aku menemukan perkataan itu fi kalamil Habib, di dalam ucapannya Al-Habib Al-Allama Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith radhiyallahu anhu, al-makhtut, yang tertulis. Tsumma aqaba 'alaiha biqaulihi, kemudian beliau melanjutkan, kemudian beliau melanjutkan pertanyaan itu dengan pernyataan, wa mafhumu dzalika, adapun yang difahami dari perkataan itu, annal hirsa, sesungguhnya al-hirs, al-hirsu, selalu merasa kurang, yub'idur rizqa, itu bisa menjauhkan rezeki. Wa qila fil qanaah annaha, sesungguhnya qanaah, menerima pemberian Allah, iku qaidul mawjud, itu mengikat sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada, itu menjadi pengikat. Wa saydul mafqud, dan berburu, ya, buruannya sesuatu yang tidak ada. Fahiya, adapun qanaah, antakna'a nafsaka, engkau menerima dirimu menerima, birridho bil mawjud, terima dan ridho akan barang yang ada, itu namanya qanaah. Nerima, ridho, kita diberikan oleh Allah rezeki hari ini, ya seberapapun kita terima, kita ridho atas pemberian Allah, itu namanya qanaah.
Wa anta ja'ala, dan kau jadikan, wa anta ja'ala hammaka, dan kau jadikan cita-citamu, angan-anganmu bil isti'dadi, untuk persiapan lil akhirati maring akhirat. Wa yufassiru hadza qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan bisa menjelaskan dari perkataan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disenada dengan perkataan tadi bahwa qanaah adalah engkau ridho terhadap apa yang ada. Kau jadikan cita-citamu senantiasa mempersiapkan diri untuk akhirat. Jadi cita-cita kita itu persiapan untuk akhirat. Nah, senada dengan hal itu, bisa menjelaskan hal itu adalah sabda Rasulullah, mangkanat al-akhiratu hammahu, barang siapa yang akhirat itu menjadi cita-citanya. Barang siapa akhirat itu menjadi cita-citanya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Allah jadikan kekayaan di dalam hatinya. Wa jama'alaihi syamlahu, dan Allah kumpulkan baginya syamlahu, kekuatannya. Wa atathu dunya raghimatan, dan dia akan didatangi oleh dunia. Dunia datang mendekat, mengejar dia, raghimatan, dalam keadaan tunduk si dunia itu. Wa man kanatid dunya, wa man kanatid dunya hammahu, barang siapa dunia itu menjadi cita-citanya, ja'alallahu faqrahu, Allah jadikan kefakiran, baina ainaihi, di depannya. Wa farraqa alaihi syamlahu, dan Allah pecah-pecah kekuatannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dia tidak akan didatangi dunia kecuali apa yang sudah dipastikan untuknya. Illa ma qaddara, kecuali apa yang sudah ditentukan untuknya. Jadi kalau kita cita-citanya akhirat, dunia akan ngejar-ngejar kita, tunduk dunia sama kita. Tapi kalau kita orientasinya duniawi, maka dunia itu hanya yang sudah ditentukan untuknya saja. Fala yumsi, maka ia di sore hari illa faqiran, kecuali orang yang fakir. Wala yumsi, maka dia tidak akan masuk sore hari illa faqirun, kecuali dalam keadaan fakir. Wala yusbihu illa faqirun, dan di pagi hari dalam keadaan fakir. Wa ma aqbala 'abdun ila Allah biqalbihi, dan tidaklah menghadap seorang ila Allah biqalbihi, dengan hatinya. Illa ja'alallahu qulubal mu'minin, kecuali Allah jadikan hatinya orang-orang mukmin tangqadu ilaihi, akan tunduk patuh terhadapnya, bil wuddi, dengan rasa cinta kasih, warahmati, dan belas asih. Wa kana Allahu ilaihi bikulli khairin asra. Wa kana Allah, dan Allah terhadapnya bikulli khairin, kelawan sebab kebagaian iku asra, iku lebih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad aflaha man aslama, qad aflaha, sungguh teman-teman sudah berbahagia, beruntung. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, man aslama, orang yang masuk Islam, waruziqa, diparingi rezeki kafafan, dengan cukup, wa qanna'ahu Allah, dan Allah berikan dia rasa qanaah, bima atahu, dengan apa yang Allah berikan. Wa qanna'alan, maringi qanaah ing man sapa Allahu, Gusti Allah, bima kelawan perkara atahu kang berengi sapa Allah ing man. Sungguh telah beruntung orang yang masuk Islam, diberikan rezeki yang cukup, Allah berikan rasa qanaah terhadap apa yang Allah berikan. At-tabkiru, baik. Selanjutnya at-tabkiru fi talabir rizki. Selanjutnya adalah at-tabkir. At-tabkiru itu pagi-pagi ya.
pagi-pagi sekali fi tolabir rizki, termasuk pembuka rizki itu pagi-pagi fi tolabir rizki, di dalam mencari rizki. Jadi mencari rizki, berangkat kerja, berdagang itu pagi-pagi sekali. At-tabkiru fi tolabir rizki. Adapun at-tabkir, tabkir itu tuh pagi-pagi sekali, namanya tabkir. Bakkaro yubakkiru tabkiran. Pagi-pagi sekali fi tolabir rizki, di dalam mencari rizki. Wa'adamun naumi, dan tidak tidur di waktu pagi hari. Mujibani lil ghina, itu bisa menyebabkan kekayaan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi li ummati, terhadap umatku, fi bukuriha, di waktu pagi-pagi harinya umatku. Wa qala alaihi salatu wassalam, bakiru, pagi-pagilah kalian, fi tolabir rizki, di dalam mencari rizki, wal hawaiji, dan hajat-hajat. Fa innal bukura, oleh karena sesungguhnya pagi-pagi hari sekali, barokatun, itu berkah. Fastahid akhi, maka bersungguh-sungguhnya wahai saudaraku, Allah tanama, janganlah engkau tidur ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh, ilal israqi, sampai terangnya matahari. Israq, sampai terangnya matahari. Faqad qila, tunggulah diucapkan, innal arzaqa tuqsamu ba'da sholatis subhi, sesungguhnya rezeki itu sudah dibagi-bagi setelah sholat subuh. Jadi jangan sampai Allah lagi bagi-bagi rezeki, kitanya lagi tidur. Wa kana salafu yanhauna 'anil naum, dan orang-orang ulama-ulama salaf dulu, yanhauna, itu pada mencegah 'anil naumi, dari tidur ba'da sholatis subhi, setelah sholat subuh. Wa yaquluna, dan berkata ulama salaf, bi annahu, bahwasanya sesungguhnya tidur setelah sholat subuh, yurithul faqra, itu bisa menyebabkan kefakiran. Wa huwa, perkataan tersebut, yurithul faqra, mujarrabun, itu terbukti. Wabit tabkiri, maka dengan at-tabkir, dengan pagi-pagi hari sekali, tadharu, maka akan tampak barokatul awqati, barokahnya waktu. Wa tuqda, dan bakal dipenuhi bidzalika, ya, didapatkan. Tuqda, dan bakal diperoleh bidzalika, dengan at-tabkir. Tabkir akathiratun, itu perkara yang banyak, minal hajati, dari hajat-hajat. Jadi nanti hajat-hajat kita akan dikabulkan. Ad-diyafatu, di antara pintu rezeki, ya, membuka pintu rezeki adalah, kunci rezeki adalah ad-diyafatu, yaitu nyuguhi tamu. Nyuguhi tamu, nyuguhi apa namanya? Menghormati tamu, diyafah. Nyuguhi tamu. Jadi ada tamu, kita suguhin air, kita suguhin makanan, kita hormati. Barangkali memang dari tamu dari jauh, kita persiapkan makanan untuk makannya, ya, karena sudah perjalanan jauh, itu ad-diyafah. Wal karomu, dan kedermawanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zubair, kepada sahabat Zubair, ya Zubair, wahai Zubair, inna mafatihar rizki, sesungguhnya kunci-kunci rezeki, iku bi izail arsh, dengan bi izail arsh, itu di sisi arsh. Yunzilullahu lil ibad, Allah turunkan kepada hamba-hambanya, arzaqahum, rizki-rizkinya hamba-hambanya, ala qadri nafaqatihim, menurut ukuran dia memberikan nafkah. Jadi Allah berikan rezekinya hamba itu menurut ukuran dia memberi nafkah pada orang lain. Faman katharo, maka barang siapa yang memperbanyak memberi infak, barang siapa yang memperbanyak memberi infak, kuthiro lahu, maka dia akan diberikan rezeki yang banyak. Wa man qallala qullila lahu, dan barang siapa yang dia sedikit memberi infak, qullila, maka dia akan juga diberikan sedikit rezeki dari Allah. Jadi tergantung kitanya. Kalau kita sering sodako, sering infak, sering memberikan hadiah, maka sebanyak itu pula nanti Allah akan
memberikan rezeki kepada kita. Tapi kalau kitanya sedikit, Allah juga kasih rezeki sedikit. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dhaifu, adapun tamu, yakti itu datang birizkihi dengan membawa rezekinya. Wa yartahilu, dan keluar ataupun pulang, tamu tersebut pulang bidzunubil qaumi, dengan membawa dosa-dosa kaum. Yumahisu anhum dzunubahum, tamu tadi akan membersihkan dosa-dosanya si tuan rumah. Jadi jangan sampai kita merasa kebebanan ada tamu. Min hunaka wa huna. Min hunaka wa huna. Ya, dari min hunaka, dari sana dan dari sini. Dari sana dan dari sini. Dari sana sini ini artinya. Al-aqdam fil a'mali tijarah ma'at tawakkuli 'ala Allah. Artinya ini perkataan dari sana sini. Al-aqdam al-iqdam maju fi a'mali tijarah, dalam amal-amal dagang, ma'at tawakkuli, beserta pasrah 'ala Allah min asbabir rizki. Ini perkataan dari sana sini bahwa ketika orang melaksanakan tijarah, berbisnis, lalu disertai dengan pasrah kepada Allah, itu juga diantara sebab rezeki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tajir al-jaban, al-tajir al-jaban, adapun pedagang al-jabanu yang penakut, mahrumun, itu terhalang. Jadi ternyata maju itu dalam arti berani, ya. Al-iqdamu fi a'malit tijarah. Jadi dia berani maju, berani berspekulasi, itu berani berspekulasi, berani untuk melakukan terobosan-terobosan, ada trik-trik yang harus dilakukan, itu al-iqdam fi a'malit tijarah. Jadi ada strategi perencanaan, marketing yang diperkuat, strategi pemasaran yang profesional dilakukan, tapi juga tetap ada unsur tawakalnya kepada Allah. Sebab kata Rasulullah, pedagang yang penakut, yang tidak mau berspekulasi, itu mahrumun, akan dihalang-halang. Wattajir al-jasur, sementara pedagang yang pemberani itu marzukun, diparingi rezeki. Tarkul maksiat, kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat. Fa'an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhramu ar-rizqa bidzambi. Sungguhnya seorang laki-laki yuhramu, itu bakal dihalang-halangi rezekinya, bidzambi, dengan sebab dosa, yusibuhu, yang ia lakukan. At-takhattumu bil aqiq. Nah, ini at-takhattum bil aqiq juga. At-takhattum, memakai cincin. Memakai cincin bil aqiq, dengan batu akik. Jadi pakai cincin. Mas Ari punya cincin, Mas Ari? Papur barangkali dipakai. Ini asbabur rizki ini. Iya. Papur barangkali ya. Kenapa? Pernah punya, cuman nggak dipakai. Pak Eman kayaknya punya banyak. Takhattum bil aqiq, memakai cincin pakai batu akik. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, kata Rasulullah, takhattamu, pada memakai cincin, ya, pakailah cincin, pakai cincin bil aqiq, dengan batu akik. Fa innahu, oleh karena memakai cincin dengan ada mata batu akiknya, itu yanfil faqra, bisa menghilangkan kefakiran.
Wa qad ruwiya aidun min hadithi Anasin, dari hadisnya sahabat Anas wa Umar wa Aliin dan Sayyidina Ali wa Aisyah bi asanida dengan sanad-sanad mutaaddidatin yang berbilang, yang lain-lain yang berbilang. Artinya ini banyak sekali riwayat-riwayat, bahkan riwayatnya sahabat Anas, riwayatnya sahabat Umar, sahabat Ali, Sayyidah Aisyah, sanad-sanad sendiri-sendiri itu Rasulullah mengatakan begitu, pakai cincin itu bisa menghilangkan kefakiran. Ya tentu diniatkannya niat kesunahan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghuslul ina wa taharatul fina yurithanil ghina. Di antara apa namanya bisa menarik rezeki adalah ghuslul ina, mencuci wadah-wadahan. Jadi jangan numpuk di wastafel, jangan numpuk di tempat cucian, dibasui. Wa taharatul fina, membersihkan pelataran-pelatarannya, halaman rumah. Yurithanil ghina, itu bisa menyebabkan mewariskan kekayaan. Wa min dzalika, antara sebab-sebab kekayaan, ittighadzul ghanami fil bait, melihara, ya, ittighadzul ghanam, melihara kambing, fil ghadami fil baiti, di dalam, maksudnya bukan di dalam rumah ya, melihara kambing di dalam rumah nanti bau semuanya ini. Ya maksudnya melihara di rumah, di pelataran ataupun di belakang rumah melihara kambing. Ini Pak Iman ada hadisnya nih Pak Iman. Bisa menyebabkan kekayaan. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-ghanam barakah, kambing itu berkah. Wa khassatan fi zamanina, terutama di zaman kita sekarang ini, hadzal ladzi law zada fi syai'in at'am, ya, alladzi law zada, yang jika tambah, fihi syai'un minat ta'am, dari makanan, lam tajid may ya'khudhuhu wa yuqallibuhu minka, maka engkau tidak akan menemukan orang yang mengambil, wa yuqallib wa yaqbaluhu, dan orang yang menerima, wa ramyuhu, dan membuang, fil mazabil, di tempat-tempat sampah. Jadi ini maksudnya, wa khassatan fi zamanina hadza alladzi law zada fihi syai'un at'am, yang andaikan kamu punya lebihan makanan, punya sisa-sisa makanan. Kadang kita punya anak ataupun makanan kita ada sisa-sisa. Lam tajid man ya'khudhuhu, kemudian kamu juga susah mencari orang yang mau nerima pemberian sisa-sisa makanan kita. Waramyuhu fil mazabil minal batar, sementara kalau kita buang fil mazabili, di tempat-tempat sampah, maka ya paling mungkin yang paling baik itu ya dikasihkan ke hewan. Ya, kalau alasannya itu berarti bukan hanya kambing saja ya, melihara ikan, melihara kucing juga barangkali bisa ya. Jadi kadang sisa-sisa makanan kalau kita kasihkan ke orang malah justru tersinggung, kita kasihkan ke tetangga, wah malah ngajak berantem, nanti disangkanya tempat pembuangan sampah tetangga kita. Ya sudah, melihara kambing, melihara ikan buat pembuangan sisa-sisa makanan kita. Sementara waramyuhu fil mazabil, membuang makanan fil mazabil, di tempat-tempat sampah, itu minal batori, termasuk kesombongan. Wa kufrin ni'ami, dan kufur nikmat. Wa yukhsha minhu su'ul akibat, dan dikhawatirkan ada su'ul akibat, ada keburukan di akhir. Maka ya sudah, melihara hewan. Wa mimma yurithul ghina kama qala ulama, di antara yang bisa mewariskan kekayaan, bisa menyebabkan kekayaan,
Kama qala ulama, sebagaimana perkataan para ulama, as-siwaku id annahu yuwassi'ur rizqa. Oleh karena sesungguhnya siwak itu yuwassi'u, bisa menjembarkan rezeki. Wa yuyassiruhu, dan bisa mempermudah rezeki. Wa yunmi, dan bisa melimpahkan harta, wal walad, dan anak. Wa idamatuhu, adapun melanggengkan siwak, turi'tus sa'at, bisa mewariskan as-sa'at, jembarnya rezeki, wal ghina, dan kekayaan, wa taysirur rizki, dan mudahnya, ya mempermudah rezeki. Itu siwakan. Yambaghi liman arada dukhul ilal bait, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina